doang yang keluar dari rumah. Terus tiba-tiba dari atas genteng itu ya, itu jatuh itu kucing, tapi keadaannya udah mati. Tapi masih seger bangkainya. Tapi tiba-tiba jatuh bruk gitu di depan mata aku sendiri. Dan itu sorry ya Mang, kucingnya besar banget segini. Gerbang besar banget masuk ke situ dan aku kayak masuk ke portal ke dunia yang beda. Kanan kiri itu ada pelang. Jadi kalau misalkan kita di jalanan tuh selalu ada rambu-rambu lalu lintas Mang. Tapi itu ayat-ayat Asmaul Husna yang aku lewatin. Jangan sampai ini makhluk yang saya kasih ke kamu kelaparan ya. Gitu. Oh, jadi ayah memelihara Ya, dan itu dari guru spiritual. Betul. Kok ayah yang aku lihat rajin sholat apa segala macem, kok dititipin makhluk sampai banyak banget sampai 1000. So, pengakuan ayah begitu, betul, 1000 katanya. Iya, pas ketika aku ngelihat aku udah kayak gini, sakit kayak gitu. Mendapat serangan gaib kiriman pesaing usaha dengan cara mengirim teror bangkai kucing, membuat keluarga ini harus pindah rumah sebanyak 7 kali. Gangguan dan teror mengerikan terus berjalan untuk menghancurkan usaha dan keluarga Mbak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Hari ini seperti biasa Mang Ai dan tim akan menghadirkan kisah nyata yang baru, yang terbaru dari Malam Mencekam. Jangan kemana-mana dan jangan skip videonya ya. Oke, kita kenalan dengan narsum kita, namanya Mbak Indri. Mbak Indri, apa kabar? Alhamdulillah baik Mang, alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya, sehat selalu. Mbak Indri dari kota Cirebon. Betul, dari kota Cirebon asli. Aktivitasnya apa nih? Aktivitasnya sekarang usaha. Usaha? Masih usaha, ya. Usaha apa? Boleh tahu nggak? Usaha kecil-kecilan parfum sih online. Kecil gitu ya? Kecil kan? Tapi bagus ya penjualan? Insya Allah, amin. Amin. Jadi bisnis parfum ya? Ya betul, bisnis parfum. Di mana aplikasinya, di mana? Ada di Instagram namanya Nora Perfume. Nora Perfume. Ya, di Instagram Nora Perfume. Bagus nggak nih parfumnya, enak nggak? Insya Allah enak. Awet tahan lama, ini lagi make emang sekarang. Oke, baik Sobat Malam Mencekam, Mbak Indri hari ini mau berkisah pengalaman kehidupannya di tahun 2015. Oh salah, di tahun 2014 ya? Iya, 2014 sampai 2016. Jadi ketika itu Mbak Indri ini dan keluarganya berada dalam titik puncak lah istilahnya, serba berkecukupan ya. Betul. Kekayaan melimpah karena usaha ayahnya ini cukup maju. Dan Sobat, semoga Sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengarkan kisah dari Mbak Indri. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mbak Indri. Jadi kisahnya gini Mang. Aku itu kan terbentuk dari keluarga yang ekonominya tuh cukup baik. Sangat baik bahkan, karena ayahku tuh punya usaha yang besar, yang dimana waktu itu aku adalah anak bungsu dari 2 bersaudara dan aku anak yang paling disayang sama orang tua aku, yang paling disayang juga sama keluarga besar aku gitu. Dan apapun yang aku mau pasti ayahku kasih. Dimanja gitu ya? Dimanja, betul. Itu kami tinggal di rumah yang memang itu impian kami sekeluarga rumahnya. Jadi 2 lantai. Ya, lantai pertama itu ada air mancurnya dan halaman kecil di tengah, lalu di depan ada taman juga dan ada ayunan yang ayahku beli buat aku waktu itu. Nah, lalu di belakang itu ada pemandangan yang asri. Jadi kalau setiap pagi kita ngelihat gitu, jadi masih asri suasananya. Luas ya? Luas, jadi di situ perumahan tapi belum banyak orang yang menempati gitu loh. Ya seperti jalan seperti biasa, aku sekolah, kakakku main, sekolah juga gitu kan. Posisinya kakakku masih kuliah waktu itu. Semua tuh berubah ketika ayah aku dengan muka paniknya datang ke rumah. Dan aku waktu itu udah pulang sekolah Mang posisinya.
posisi udah pulang sekolah. Karena waktu itu aku juga belum terlalu memikirkan apa sih gitu yang terjadi saat itu ya. Jadi masih cuek-cuek aja lah. Tapi aku lihat waktu itu ayahku langsung pulang ke rumah jam 4 sore. Biasanya kan malam. Langsung lah ayahku manggil mamaku kan. Dan aku posisi di kamar pintunya terbuka gitu. Dan posisi ruang tamunya dekat dengan kamar aku. Dan di situ ayahku ngomongnya sama mamaku yang ngobrol gitu, serius gitu, empat mata. Lalu aku nggak berani nanya gitu kan, karena ya kalau menurut aku ya udahlah gitu, biarin aja gitu. Besoknya langsung tuh ayahku langsung ngumpulin kita bertiga. Jadi ayahku ngobrol berempat sekeluarga di ruang tamu. Ayahku cuman nyuruh aku sama kakakku, ayo cepet packing barang-barangnya, kita mau pindah dari sini, rumah ini mau dijual. Itu setelah berapa lama menempati? Setelah setahun, baru setahun. Baru setahun. Beli atau ngontrak gitu? Itu beli, itu pure beli. Tapi rumah itu memang tadinya rumah kosong yang bertahun, 15 tahun gak ditempatin gitu. Dijual murah, jadi ayahku beli gitu loh. Dan depannya tuh rumah kosong. Nah, setelah itu ayahku ngomong, ayo cepetan pindah katanya. Kita harus pindah dari sini, kemas barang-barangnya ya. Kita nggak sampai seminggu kok di sini lagi katanya gitu. Kita harus langsung pindah kontrakan. Ya kalau kita sebagai anak mah kan nurut aja emang. Lalu kita kemas barang-barang kita. Tapi kan sebelum kita proses untuk pindah rumah itu ke rumah kontrakan, ya ayah aku tuh ngajak aku ke kakakku, dan kebetulan ada saudaraku saudaraku 2 jauh datang kan dari luar kota, datang ke Cirebon gitu. Akhirnya kita nih saudaraku berdua cowok, kakakku, mama sama ayah gitu loh. Setelah ayah ngobrol tadi berempat ya sama kita, sorenya kita langsung jalan-jalan. Itu ayah nggak mengungkapkan alasan pindahnya kenapa? Enggak cuman ayo kita habis ini pindah rumah ya gitu. Dan kebetulan nggak nanya? Enggak. Mbak Indri nggak nanya? Enggak, karena aku tuh ya udah gitu. Karena waktu itu kan masih cuek. Umur segitu kan masih nggak terlalu peduli lah sama alasan sekitar gitu kan. Pindah ke luar kota atau di kota itu? Tetap di Cirebon, tapi muter-muter di Cirebon aja tuh. Setelah kita keluarga jalan-jalan akhirnya kita kan pulang nih malamnya sekitar jam 9 malam. Dan itu kan tadi yang aku udah jelasin ya, rumahku kan ada 2 lantai. Yang lantai atas tuh studio musik. Dari kaca mobil dalam itu kan ini ayah, mama, dan ini aku, kakak, dan 2 saudaraku di belakang lagi mobilnya. Duduknya. Aku buka gerbang. So aku lihat dari kaca mobil kan depan, kok itu lampunya tadi nyala. Tapi pas ayahku mau udah buka gerbang itu lampunya mati. Lampu studio musiknya. Karena kan waktu itu kan aku masih ya bisa dibilang masih remaja lah ya, masih polos lah. So aku cuman di dalam mobil itu aku cuma nanya ke mama, kakak sama saudaraku yang 2, refleks gitu. Kok itu lampunya mati, tadi kan nyala. Tapi nggak ada yang gubris sama sekali. Gitu. Nah, ya udah. Malam berarti itu ya? Malam, tapi baru jam 9. Belum malam banget. Nah, udah tuh ya udahlah, karena nggak ada yang gubris ya udah aku biarin aja gitu kan. Nah, besok paginya aku kaget nih, mama aku manggil-manggil kakakku, teriak-teriak. Nah, aku kan namanya anak usia segitu kan masih kepo ya, Mang. Kenapa, Mah? Aku bilang gitu, nanya. Ini ada bangkai kucing. Bangkai kucingnya mah masih segini, kecil. Tapi dia tuh bangkai kucingnya, kakinya itu terlindas sama pagar rumah. Posisinya emang. Dan udah mati di situ. Itu pertama kali ada bangkai kucing di rumah kita tuh. Nah, terus mamaku nanya, kamu ini ya ngelindas kucing, kenapa gak dikubur? Nanti kamu ada apa-apa gitu, kata mama.
Nah habis itu kata kakakku, enggak kok, enggak ngelindes kayak gitu kan. Kakakku nggak ngerasa karena kakakku ngelihat malam itu kan kakakku yang nutup gerbang dan nggak ada sama sekali kucing di situ gitu. Lalu besoknya normal seperti biasa, tapi 3 hari setelah kejadian bangkai kucing itu kakakku motor, jadi motor sama motor, dan yang kena kakinya itu tulangnya sampai keluar dari kakinya, tulang apa namanya ini, tulang keringnya sampai keluar dari kakinya. Persis itu kaki kucingnya benar-benar remuk tapi mati gitu. Jadi ada hubungan dengan kucing ya? Ya kan itu mitosnya gitu kan Mam. Jadi kalau misalkan memang kita mencelakai kucing ya, itu kan kalau kitanya nggak bertanggung jawab itu bakal imbasnya ke kita lagi gitu. Ya tapi kan akhirnya kita kan jadi mengkaitkan ke situ Mang gitu. Tadinya kita mau pindah rumah cepat jadi dipending nih. Gara-gara kaki kakakku sakit jadi kita harus pulihin dulu kakinya gitu kan. Sampai kakakku benar-benar bisa sembuh lagi. Akhirnya dipending sampai seminggu lagi. Nah selama recovery itu kan sebenarnya kita tuh udah emang prepare banget Mang. Yang udah dikemas baju-baju udah. Semua boneka-boneka aku udah. Barang-barang kayak peralatan rumah tangga tuh udah semua gitu kan. Setengahnya tinggal sisanya itu alat-alat musik kakakku. Dan waktu itu kata ayahku udah jualin aja alat-alat musiknya. Karena buat nambah-nambah tabungan kita gitu katanya. Jadi selama recovery itu, selama penyembuhan kakakku, ya kita masih packing-packing, jual-jualin alat-alat musik gitu. Setelah sembuh, nah ini adalah rumah pertama kita ngontrak. Ini rumah adalah rumah Belanda zaman dulu yang gak pernah diapa-apain sama yang punyanya, yang gak pernah diberesin lah. Jadi dan belum ada yang ngontrak lagi sebelum kita gitu Mang. Rumah yang lamanya masih ditawarkan untuk dijual? Rumah yang lamanya udah dijual sih. Langsung udah kejual laku ya? sebenarnya. Iya langsung laku. Karena kita jual murah waktu itu Jadi katanya. cepet ya? Cepet, betul. Kalau rumah Belanda kan Mang itu luas banget kan halamannya. Ada pohon besar di depan. Pohon besar, pohon mangga besar gitu. Nah depannya itu juga ada pohon lagi. Dan itu lapangan tenis gitu. Depannya rumah kita itu lapangan tenis. Di tahun 2014 berapa ngontrak waktu itu, tahu nggak? Harganya? Harga rumah Wah Belanda nggak itu. tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu soalnya itu ya gitu balik lagi soalnya aku masih kecil kan jadi belum terlalu mikirin kesana-sana. Karena itu nggak takut keluarga ya ngontrak rumah Belanda? Takut sih sebenarnya. Takut. Karena waktu itu posisinya aku juga harus beradaptasi Mang. Karena kan yang rumahnya tadinya minimalis serba ada jadi ke rumah zaman dulu gitu. Iya. Yang benar-benar itu masih bangunan zaman dulu. Belum pernah diapa-apain sama yang punyanya juga. Belum ada yang ngontrak lagi sebelum kita udah lama. Gak tahu kenapa. Jadi nuansa angkernya Wah kental dapet ya? banget itu. Dapet banget itu. Apalagi kan ada ayunan yang selalu ada ayunan yang ayah aku beli buat aku waktu itu. Ayunan besi gitu kan. Kita bawa di situ. Terus kamarnya itu luas-luas. Ada kamarnya ada 4 kamar. 2 kamar mandi. Kamar mandi dalam dan kamar mandi luar dan ada sumurnya waktu itu. Nah ya aku mencoba untuk ya udah gitu. Cobalah beradaptasi gitu kan dengan keadaan yang sekarang. Nah dari hari pertama setelah kita ngajiin rumah kontrakan itu. Kan malamnya masih ada ini Mang tamu ya. Jadi tamu kakak aku lah. Nah itu kan masih ada teman-temannya tuh lagi pada gitaran. Karena kan posisinya kamar kakak aku tuh menghadap ke ayunan gitu. Dan itu kalau rumah zaman dulu kan Mang kacanya kan besar-besar ya. Tinggi-tinggi kacanya posisinya. Menghadaplah ke ayunan. Ada pohon besar juga di luar. Baru jam 12 malam itu ayunannya ngik itu gerak sendiri. Dan yang ngelihat itu empat teman kakakku sama ayah. Aku sama mama tidur. Itu sampai di video. Masih ada videonya? Udah dihapus. Udah dihapus ya? Iya udah dihapus. Padahal gak ada angin itu ya? Gak ada.
Nggak ada. Kalau ada angin kan itu pohon apa ranting-ranting di pohon atau daun-daun di pohon kan pasti gerak mang. Gitu. Nah bukan sampai di situ aja. Jadi besoknya ada lagi kejadian. Gak lama dari itu, seminggu setelah ayunan itu, ayahku baru pulang. Kalau ayahku kan kerjanya karena punya pabrik ya mang ya. Jadi kerja kayu gitu kan. Jadi kan harus ngawasin sampai malam. Pulanglah ayahku jam 2 malam tuh. Saat pulang naik mobil. Nah di depan kan tadi yang udah aku jelasin. Seberang rumah yang kita tempatin itu lapangan tenis yang benar-benar suasananya itu pohon semua gitu. Udah ketutup pohon semua. Nah, di situ ada sosok baju putih, rambut panjang, ya seperti kuntilanak gitu, terbang dia dari satu pohon ke pohon lain. Dan ayah aku itu posisinya lagi udah masukin mobil ke garasi mang. Lagi mau nutup ini gerbang, melayang dari satu pohon ke pohon lain. Itu ayah aku langsung, kalau ayah aku kan emang bisa ya, dari kecil dia memang bisa melihat sosok seperti itu. Jadi sudah terbiasa. Jadi ayah aku malah, woi itu ada, malah disautin gitu. Dan akhirnya warga-warga di situ yang biasa pos kamling gitu mang, di pos kamling itu kan pada bawa batu tuh, akhirnya dilemparlah si kuntilanak itu. Tapi dia masih kemana-mana, ke pohon satu ke pohon lain, pohon satu ke pohon lain, tapi nggak ke pohon rumah aku. Karena kan di rumah aku juga ada pohon besar yang tadi aku udah ceritain, gitu. Nah akhirnya dia pergi tuh mang, hilang, gitu aja. Di situ usaha ayah masih bagus ya, masih Usaha lancar. ayah belum terlalu terbuka, tapi aku udah merasakan udah agak turun, gitu usahanya, gitu. Udah agak turun, tapi kita masih ada punya aset, punya tanah, aset tanah, punya mobil, gitu mang. Jadi belum habis semua. Tapi Gangguan-gangguan belum ada di situ ya. oh banyak banget di situ malah. Itu yang mulai dari situ juga semuanya. Awalnya begitu tinggal di rumah ini. Iya kan tadi kan kucing mati yang awal tuh mang, yang rumah yang dibeli itu. Nah ini rumah kontrakan kita yang pertama itu banyak banget itu kejadiannya. Itu ngontrak itu rumah Belanda itu karena harga murah atau memang Harga murah, anggarannya nggak ada budgetnya? harga murah. Harga murah dan Iya. kebetulan cukup budgetnya gitu Iya ya. cukup karena kan ayahku kan jual rumah. Itu kan untuk ke sehari-hari juga gitu kan. Jadi ada tabungan lah sedikit gitu. Mulai dari situ lah mang, ayahku usahanya udah mulai turun. Dia beli tanah ketipu, ternyata tanahnya nggak sesuai dengan harga. Terus kejadian mistisnya juga pembantu kita yang di rumah itu tiba-tiba kakinya itu lumpuh sampai sekarang. Jadi mama aku kan di rumah itu ya berdua sama mbah. Jadi udah tua lah mang, udah tua sekitar usia 50 lah. 50-an, tapi masih mau kerja di rumah kan. Nah mamaku tuh kaget pas itu mbah itu teriak ibu tolong ibu gitu. Nah mamaku langsung ke belakang, karena kan di belakang ini mang, di kamar mandi belakang itu depannya ini kamar mandi. Jadi halamannya luas banget tuh di belakang mang. Kamar mandi, ini juga ada taman nih, taman di sini, air mancur juga. Nah di sini sumur besar di tengah. Nah dia itu jatuh tepat di sebelah itu sumur. Jadi dia lagi jalan biasa, ada selang gitu, cuman namanya kesandung selang itu langsung lumpuh kakinya sampai sekarang. Nggak tahu penyebabnya apa ya? Iya itu karena Kesandung selang aja. jatuh. Sudah langsung dibawa ke lumpuh. dokter itu? Oh, udah tanggung jawab. Udah dibawa ke dokter apa segala macam, lumpuh sampai sekarang. Nah dari situ juga ada lagi. Nah bangkai kucing nggak cuman cukup yang di rumah sebelumnya, di rumah ini pun aku makan yang ngalamin. Jadi aku keluar dari rumah, kita mau jalan-jalan nih posisinya mang. Ini di bulan berikutnya. Bulan kedua ya? Iya bulan kedua di rumah itu. Bulan kedua di rumah itu kita mau jalan-jalan nih mang. Mau ke rumah nenek juga posisinya. Dan aku duluan tuh mang yang keluar dari rumah.
Terus tiba-tiba dari atas genteng itu ya, itu jatuh itu kucing, tapi keadaannya udah mati. Tapi masih seger bangkainya, tapi tiba-tiba jatuh bruk gitu di depan mata aku sendiri. Dan itu sorry ya Mang, kucingnya besar banget segini gitu. Itu aku yang ngeliat sendiri. Dan gak cukup sekali itu aja gitu. Udah akhirnya aku ngomong lah, teriakan ke mamaku kan, mama ada bangkai kucing, mama ada bangkai kucing. Akhirnya tuh dikubur sama mamaku. Sama juga minggu berikutnya ada lagi bangkai kucingnya. Itu kita ngontrak di rumah pertama tuh selama hanya 5 bulan. Karena gak kuat, gangguannya banyak banget. Itu bangkai kucing tuh hampir tiap minggu tuh ada. Gitu Mang. Gangguannya banyak banget. Dari mulai ayunan juga masih gerak sendiri. Pembantu kita Mang udah 3 kali ganti pembantu selama 5 bulan. Karena gak ada yang kuat di situ. Gak ada yang kuat. Jadi 5 bulan pindah lagi nih? 5 bulan pindah lagi. Tuh. Pindah kemana? Pindah ke sama dekat-dekat situ juga. Cari kontrakan? Cari kontrakan. Kita pindah tapi ini rumahnya rumah biasa. Rumah kecil lah gitu kan. Di komplek? Ya terawat juga. Tapi ya kejadiannya gak seperti sama yang sebelumnya. Di kontrakan sebelumnya itu benar-benar semua ada gitu kejadian mistisnya. Kalau yang kedua Mang, ini dia hanya bangkai kucing aja. Dan itu hampir tiap minggu juga sama. Selalu bangkai kucing ya? Selalu bangkai kucing, gak pernah. Warna apa kucingnya? Macam-macam. Enggak satu warna aja enggak? Enggak. Misalnya hitam gitu enggak? Enggak. Macam-macam bangkai kucingnya. Itu kita bisa nguburin itu 1 bulan itu sekitar 4-5 ekor. Padahal di rumah itu enggak ada kucing? Enggak ada yang berani deketin kita kucing. Mau dimanapun kita enggak ada yang berani deketin kita kucing. Ini bisa disebut teror kucing, bangkai kucing ya? Iya. Tapi ini perekonomiannya udah merosot sekali. Ayah saya udah jual aset semuanya. Mobil udah enggak punya sama sekali. Motor pun kita habis. Tinggal 1 sisa motor aja. Itu semua udah semua aset kita udah kejual semua. Itu enggak ada sisa sama sekali. Dan itu sempat aku namanya. Tapi masih sekolah? Masih sekolah. Ya namanya juga yang tadinya kita serba ada emang jadi nggak ada tuh kayak beradaptasinya agak sulit gitu. Sampai sekarang pun aku masih kayak kenapa sih gitu. Apa sih harus keluarga aku yang kayak gini gitu. Dan di rumah kedua itu kita cuman 3 bulan nepatin ya. Padahal bayar sudah setahun. Padahal bayar setahun. Karena nggak kuat sih Mang, kita diterornya bangkai kucing. Jadi rumah tuh berasa kayak kotor, bau gitu. Belum sempat tanya-tanya ke orang pintar, ke Pak Ustadz misalnya, belum? Nah belum, di rumah berikutnya nih setelah 3 bulan itu. Kontrakan ketiga? Ya, kontrakan ketiga itu kita di rumah yang dimana dekat sama kuburan. Dekat sama kuburan. Tambah kesini tuh kerasa lagi mistis emang gitu. Dekat sama kuburan karena itu kontrakan yang murah. Tambah murah ya? Ya, dan itu benar-benar motor juga 1 kita nggak punya. Setelah pindah, ya abis benar-benar abis banget itu. Udah nggak ada kendaraan. Wallahi udah abis. Kita cuma punya kaki buat kendaraan sampai minjem ke saudara itu motor buat kemana-mana. Kalau mama ada? Mama alhamdulillah masih ada. Nggak sempat berantem dengan ayah gitu? Sempat berantem setelah rumah yang ini, yang ketiga berarti kontrak ketiga. Ini udah mulai rungsing nih keadaannya. Udah mulai rungsing dari. Mulai sengklek ya? Ya betul. Dari keluarga pun juga ngasingin keluarga kita pada nggak suka. Orang-orang pada nggak suka sama keluarga kita. Ayahku juga pada nggak suka tuh. Sampai mau dikeroyok juga ayahku. Kenapa nggak suka? Gara-gara apa?
ada masalah uang juga sih, masalah uang di luar. Sampai mau dipenjara juga ya aku waktu itu. Posisinya udah kacau banget. Jadi di rumah ini dekat kuburan. Terus posisinya aku sakit waktu itu, sakit. Jadi ayahku tuh sama kakakku kan kayak kita karena udah nggak ada kendaraan, emang posisinya motor juga udah dikembaliin ke saudara. Jadi ayahku sama kakakku itu jalan kaki ngelewatin kuburan terpaksa karena apoteknya itu di depan gitu. Jalan yang terdekat tuh lewat kuburan itu. Sekitar jam 10 malam lah ayahku jalan kaki sama kakakku kan lewat kuburan. Ayahku tuh udah punya firasat sama kakak, kita tuh berdua jalannya ya iya, tapi kok bayangannya 3. Tapi ya karena ayahku niatnya untuk aku gitu ya, jadi ya udah mereka tetap jalan. Pulangnya sama, ayahku masih nanya, kita tuh berdua ya iya, tapi kok setiap jalan ke sini bertiga bayangannya. Difoto lah kan sama kakakku. Yang ngikutin tuh sosok pocong gitu di belakang. Ini ayah, kakak, nih si pocongnya itu ngikutin dari awal mereka lewatin kuburan sampai balik laginya. Sampai besoknya pun pocong itu tetap di sebelah kakakku. Itu siapa yang lihat? Nah, jadi gini kan, pertama di foto cerak gitu ya bayangannya. Nah, besoknya kakakku lagi ngumpul-ngumpul nih Mang ceritanya di rumah saudara. Malam sekitar jam 12. Foto bareng tuh mereka. Kalau zaman dulu kan masih pakai HP yang biasa ya, belum secanggih sekarang. Di foto itu ada 6 orang. Tapi di sebelah kakakku ada cowok. Tapi mukanya gelap banget, rusak. Tapi ininya kayak bentuk pocong gitu. Jadi bertujuh mereka foto. Dan itu aku ngeliat fotonya sendiri. Masih ada nggak fotonya? Karena saudara aku yang nyimpen sakit, jadi dihapus. Panas badan. Gara-gara punya foto itu? Dan kakakkunya juga sakit juga sama. Jadi udahlah hapus aja. Gitu. Jadi itu benar-benar, demi Allah itu benar-benar real, itu nggak diedit nggak apa, benar-benar aku ngeliat sendiri, keluarga sampai disebar ke keluarga juga gitu. Nah udah tuh Mang, karena kan ekonomi kita kan menurun drastis. Jadi gimana caranya nih saudara-saudara tuh pada ada yang bantuin lah dengan metode menyan waktu itu. Jadi ayah aku bakar menyan di rumah kosong buat narik lagi rezeki gitu Mang. Pernah sempat kayak gitu. Tapi makin parah. Jadi kejadian mistisnya makin parah dan akhirnya nyerang ke aku. Posisinya aku waktu itu pulang sekolah. Kondisinya capek. Dan itu di kamar aku sendirian. Tapi aku ngelihat pintu itu, jadi kan aku tiduran emang, pintu kan sebelah sini. Mata aku tuh sampai muter gitu ngeliat pintu. Dan aku sampai teriak-teriak, mah gitu. Aku bilang gitu kan. Akhirnya mamaku ke dalam masuk, dan mamaku ngeliat kondisi itu langsung ngomong ke ayah gitu Bang. Langsung ngomong ke ayah, kan takutnya ada apa-apa gitu. Karena setelah bakar menyan itu, dan akhirnya inilah Mang, ya aku mengalami sendiri, badan aku benar-benar panas, aku gak enak, dada aku sesek, kayak antara hidup dan mati waktu itu. Posisi udah lemes banget. Malamnya langsung dibawa lah. Dan itu adalah guru spiritual ayahku dari dulu. Gitu. Maksudnya dibawa ke orang Guru, pintar? Ya, ke orang pintar. Ngobatin Mbak Indri? Betul. Karena posisinya aku udah pucat banget, udah panas badan, udah sesek, kayak aku udah gak kuat. Malamnya langsung dibawa ke sana. Nah dibawa ke guru spiritual ayahku, dia tuh posisinya rumahnya itu deket hutan. Jadi kita harus ngelewatin kanan kiri tuh pohon-pohon besar yang masih kosong. Kalau bahasa Cirebon toang-toang kali ya Mang. Masih toang-toang gitu. Dan di jalan tuh ayahku udah mulai ngomong, bentrok nih energinya gitu. Bentrok nih energinya nih.
Jadi selama di jalan itu lampu itu pada mati. Jadi kita ngelewatin mati. Aduh, merinding ya Allah. Kalau diingat mati itu lampu jalan yang kita lewat mati semua. Tapi kita udah ngelewatin itu nyala gitu. Nah terus aku nanya lah, mulai dari situ kan aku udah nanya kan, karena itu kan ngaruh ke aku. Aku nanya kayak ya bentrok apa maksudnya. Akhirnya ayah terbuka lah. Jadi selama dia punya usaha itu Mang, ayah aku tuh punya guru spiritual dan dia tuh dikasih syarat sama guru spiritualnya. Jangan sampai ini makhluk yang saya kasih ke kamu kelaparan ya, gitu. Oh jadi ayah memelihara? Ya, dan itu dari guru spiritual. Betul, melihara. Dikasihnya nggak cuma satu Mang, banyak, sampai ada ribuan. Responnya aku kaget dong, karena aku kok gini, aku pikir gitu kan, kok ayah yang aku lihat rajin sholat apa segala macem, kok dititipin makhluk sampai banyak banget, sampai 1000. Pengakuan ayah begitu, betul, 1000 katanya. Iya, pas ketika aku ngelihat aku udah kayak gini, sakit kayak gitu. Ya, terus aku nanya lagi, maksudnya gimana? Jadi karena ayah bangkrut, jadi ada satu syarat yang ayah aku langgar, tapi sampai sekarang ayahku nggak mau ngasih tahu apa itu syaratnya, nggak ngasih tahu. Jadi sebelumnya waktu usaha itu ayah memang punya pegangan ya. Betul. Dan itu dilanggar. Jadi makhluk-makhluk ini nih kayak kelaparan nih Mang, gitu. Jadi ngerasa saya punya bos, tapi kok bos saya nggak ngasih makan saya ya, gitu. Dan apa ayah melakukan, mungkin melakukan pesugihan atau apa? Nah, aku nggak mikir ke sana karena ayah aku pun nggak terbuka banget, sampai detik ini nggak terbuka. Mama juga nggak tahu? Mama pasti tahu, tapi mama diem. Alhamdulillahnya nyampe tuh Mang selama 1 jam perjalanan kan, kurang lebih. Karena kan kondisinya hujan waktu itu, hujan rintik-rintik, toang-toang lagi. Nyampe. Nah udah tuh kita ke rumahnya cukup dalam, dari gang itu cukup masuk lagi ke rumahnya. Sampai di rumahnya ayahku ngobrol sama guru spiritual emang, karena posisi aku lagi sakit ya, jadi aku sama mama aja berdua gitu, terpisah ngobrolnya kan. Terus disuruhlah sama guru spiritual emang, mau diobatin ya, rasanya kayak gimana, kata gitu kan Mang, nanya-nanya. Ya aku bilang gak enak, terus kayak ada yang manggil dari pintu, dan aku tuh kayak pengen ikut gitu. Ya udah diobatin ya. Tapi waktu itu posisinya aku suruh pakai mukenanya tuh putih-putih, dan aku disimpan di ruangan kamar yang kosong dan cuman ada satu lemari zaman dulu yang udah lapuk banget, yang kacanya udah kotor banget. Dan posisinya aku disuruhnya gini Mang, pakai ya mukenanya, tapi nanti tiduran posisi menghadap kiblat, tangannya kayak gini ya, gitu. Tangannya harus kayak gini, gak boleh gerak sedikit pun selama 1 jam. Kalau ada yang gangguin, tetap harus jangan gerak gitu Mang. Saya kan ngerasa berat Mang dengan syarat itu ya. Saya bilang, Pak, kayaknya saya gak bisa, takut pusing kepala. Enggak, katanya harus kayak gini caranya, gitu. Ya udah Mang, akhirnya aku nurut. Aku posisi masih takut Mang. Aku bilang ke mama, aku nggak mau, takut. Karena gini Mang, kamarnya tuh bener-bener redup, dan cuman ada kasurnya pun nggak ada dipannya, jadi nempel ke lantai. Bismillah ya,
bacanya, ingat aja di pikiran Allah 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 tanpa berhenti selama 1 jam sambil merem, nggak boleh kanan nggak boleh kiri, pokoknya tetap gini aja posisinya. Ditutup lah Mang. Awal aku deg-degan banget Mang, karena itu bener-bener pet langsung, kuping pun nggak bisa denger apa-apa. Aku merem, Allah 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 tuh awalnya 30 menit awal tuh masih biasa aja, 45 menit agak berat nih, kepala pusing dan 10 menit terakhir aku dikasih gambaran aku masuk ke gerbangnya itu emas, gerbang besar banget emas. Aku masuk ke situ dan aku kayak masuk ke portal ke dunia yang beda. Itu pemandangannya hijau asri banget, bagus, cerah, tapi nggak ada matahari, nggak ada panas sama sekali, cerah gitu, adem suasananya. Kanan kiri itu ada pelang, jadi kalau misalkan kita di jalanan tuh selalu ada rambu-rambu lalu lintas Mang, tapi itu ayat-ayat Asmaul Husna yang aku lewati. Sampai aku bener-bener gak kuat banget, pusing, itu jalannya gak berhenti-berhenti Mang. Terus ada suaranya berat banget, dan aku tuh bisa denger itu ada 2 suara yang marah-marah karena aku baca Asma Allah gitu waktu itu. Tapi ada 1 suara yang ngelarang mereka untuk jangan berisik, biarin, jangan berisik. Jadi tuh demi Allah itu masih apa ya, kalau diingat sampai sekarang tuh suara itu masih ada tuh gitu. Aku udah mulai takut tuh Mang, suaranya udah nggak ada, tapi tiba-tiba di sebelah kanan itu udah gitu. Aku suruh bangun, terus aku langsung melek, terus aku langsung teriak karena saking takutnya gitu. Dan akhirnya si guru spiritual datang, padahal bentar lagi katanya gitu. Nggak apa, udah nggak kuat. Nah, pulang dari situ aku cuma dikasih air aja sih, kayak semacam air doa. Dan aku duluan sama mama ke mobil, ayah masih ngobrol sama gurunya. Dari perjalanan pulang, ayahku tuh dikasih apa ya, kayak semacam bacaan gitu Mang, sama gurunya. Katanya suruh diamalin kalau udah nyampe rumah. Setelah itu kan kita pindah lagi tuh Mang dari rumah kontrakan yang tadi ya. Kita cuma tahan berapa bulan aja, seingat aku. Terus kita pindah lagi ke rumah kontrakan lagi. Dari ke rumah keempat, kelima, sampai keenam itu kita nggak lama ngontraknya Mang. Ya kurang dari setahun lah kita ngontrak di situ Mang. Pindah ya sampai ke 7. Iya. Semua nggak pernah lama itu? Nggak pernah lama. Dan terornya Karena sama? Terornya sama kayak kucingnya semua. Terus sampai rumah kita tuh bener-bener kayak cuman buat kuburan kucing aja di halaman tuh, dan kotor gitu. Suasananya juga redup rumah-rumah kita tuh Mang, yang kita kontrakin. Walaupun rumah itu minimalis ya, dan di kota gitu, bukan di pelosok. Dan sampai rumah ketujuhnya ini semua tuh berdatangan lagi. Kejadian-kejadian mistisnya semua berdatangan. Dan itu bangkai kucing juga, sama awalnya bangkai kucing. Dan itu bisa sehari bisa sampai 3 kita nguburin, itu lebih banyak lagi. Paling parah di rumah ketujuh nih. Ketujuh lebih parah itu. Sampai mamah kesurupan, sampai rumah tangga mama dan ayah tuh hampir pecah itu Mang. Sampai ayah pun pernah hampir dikeroyok sama orang-orang, saking nggak sukanya sama ayah gitu.
Akhirnya aku sama mama inisiatif nih untuk lebih mendekatkan diri sama Allah kan. Kita sholat dan kita ngaji gitu Mang. Di rumah ketujuh ini posisinya aku tuh lagi hafalan waktu itu Mang. Hafalan surat Ar-Rahman sama mama. Kita lagi sholat tahajud jam 1 malam. Dan selesai aku baca surat Ar-Rahman, mama lagi zikir, tiba-tiba di atas genteng kamar aku tuh ada yang meledak. Dan itu gak mungkin dong gak ada yang denger kalau secara logikanya. Tapi yang denger tuh cuman aku sama mama yang waktu itu bangun untuk sholat. Aku sampai mau nangis waktu itu Mang, karena saking besarnya itu, ledakannya besar banget. Akhirnya kita berdua keluar. Mamaku manggil ayahku, tadi denger gak suaranya? Enggak. Jadi posisi ayahku lagi tidur, padahal di ruang tengah. Logikanya kan harusnya denger ya emang, harusnya dengar gitu. Enggak. So aku coba tenangin mama kan, udah tidur, kata udah tidur aja. Nah disinilah setelah mamaku tenang tidur, aku tidur dan aku yang diteror lagi. Jadi sosok ini masuk ke dalam mimpi aku, tinggi besar banget, tinggi seginilah kalau badan mah segini, terus tinggi banget dan bentuknya tuh kuntilanak. Tapi dia tuh kayak marah, dia marah ke aku, dan aku tuh kayak di mimpi itu tuh bener-bener lagi bangun gitu ngeliat marah ke aku itu Bang. Terus dia ngeluarin taringnya, mukanya sih cuman segini kelihatannya, tapi hitam, matanya merah, dan dia tuh punya cakarnya panjang-panjang banget, hitam. Kalau aku bisa gambarin sih, karena masih inget banget itu, nggak pernah lupa sampai detik ini itu sosok itu. Karena dia marah ke aku, nunjuk ke aku, jadi dia tuh kasih pesan ke aku kalau dia tuh disuruh sama orang untuk ngancurin aku, ngancurin keluarga aku gitu. Terus aku langsung bangun. Awalnya sih nggak bisa bangun ya, kayak di rep-rep gitulah, kepalanya pusing segala macam, nggak bisa. Sampai akhirnya aku dengar suara azan subuh tuh aku bisa langsung bangun tuh, tapi dalam keadaan kepala pusing banget. Terus aku masih kayak takut, dan aku paginya aku cerita sama ayah, karena kan aku penasaran emang. Itu aku posisinya udah mau lulus SMA, jadi aku udah mulai peduli lah gitu, kenapa sih selama ini nih keluarga kita kok kayak gini gitu. Dan ayahku cerita kalau memang ayahku tuh dibenci sama temen rekan kerjanya, karena semua orang tuh project tuh ke ayah gitu, dan dia tuh nggak dapat, jadi dia ada iri hati gitu lah. Akhirnya orang ini nih mau kirim lah si sosok yang selalu gangguin keluarga kita Mang, dari mulai keharmonisan keluarga, masalah ekonomi, jadi rezeki itu tutup sama dia tuh. Dan minimal tuh ada yang meninggal, ada yang hancur di keluarga itu selain ekonomi kita gitu. Jadi usut juga ternyata itu aku dikirim santet juga gitu, dan ngarahnya ke aku. Coba kalau misalkan aku waktu itu nggak bangun, nggak sholat tahajud, mungkin aku udah nggak ada waktu itu, karena posisinya ngarah ke aku. Dan akhirnya mulai dari situ kita perekonomiannya udah mulai membaik sampai detik ini Mang. Pelan-pelan kita naik lagi. Dan sekarang aku nggak mau nyebutin detail ya Mang ya, orang yang dulu ngirim itu sekarang sakit sampai badannya tuh kulit sama tulang aja gitu. Dan ayahku kirim ke kita gitu, ke grup keluarga. Aku tahu itu orangnya gitu, karena dia juga yang ngancem ke aku. Terus kita juga sempat ruqyah rumah gitu Mah. Ya karena yang ngirimnya ada 2 orang,
yang satunya sakit, tapi sekarang udah almarhum yang satunya. Jadi balik ke dianya sendiri. Gitu. Setelah dari rumah ke-7 kemana lagi? Alhamdulillah sekarang udah ngontrak lagi di rumah yang beda. Alhamdulillah sekarang udah mulai membaik juga. Berarti ini udah rumah ke-8 aku. Udah nggak ada gangguan lagi ya? Alhamdulillah sekarang udah gak ada gangguan. Bahkan aku punya 20 kucing di rumah. Kenapa jadi suka kucing? Gak tahu. Oh tadinya nggak suka kucing? Gak ada yang deketin kucing dan gak suka. Karena kan selalu dikasih bangkai kucing terus sih gitu. Sekarang jadi suka kucing ya? Iya aku ternak 20 kucing di rumah. Kucing-kucing apa itu? Persia bukan? Enggak, aku ini apa sih, ngambil dari jalan Mang. Dipelihara? Iya dipelihara. Alhamdulillah sekarang udah mulai normal lagi. Keluarga juga ayah sama mama udah harmonis lagi. Jadi kalau misalkan aku ceritain ini sebenarnya kalau detail banget aku suka pusing. Karena aku yang kena juga, aku yang ngalamin juga, dan aku yang jadi sasarannya. Ya sebenarnya dari semuanya kan ada hikmahnya juga emang ya. Tapi aku juga nggak mau menghakimi orang yang ngirim juga. Mungkin ada kesalahan keluarga kita nih yang bikin mereka sakit hati atau gimana gitu. Jadi teror kucingnya sudah berakhir ya? Teror kucing sudah Usaha berakhir. ayah apa tuh? Usaha ayah? Kayu. Jual apa? Material? Kayu. Mebel. Mebel Iya, maksudnya? mebel maksudnya. Furniture, mebel. Ya gitu. Sekarang sudah baik lagi usahanya? Alhamdulillah udah balik lagi, tapi nggak ngikut saudara sih. Masih ngikut saudara aja. Oh belum berdiri sendiri? Belum berdiri lagi karena takut ngalamin itu lagi. Ya. Masih Gitu. trauma mungkin ya? Masih trauma sampai sekarang, bahkan aku juga trauma sih. Kalau diinget, karena pas proses menghilangkan yang waktu itu aku sakit aja aku masih keinget sampai sekarang. Masih suka pusingnya masih kerasa soalnya. Jadi kalau cerita tentang kejadian itu mesti pusing? Pusing, sedih, sesek, terus apalagi pas sosok itu marah ke aku, sampai detik ini pun kalau aku cerita masih nggak enak gitu badan tuh, karena itu benar-benar aku inget banget mukanya, marahnya, panasnya pas ngeliat aku. Jadi penyebabnya ayah ini diserang kenapa ya? Karena hanya diiri aja? Iya, karena persaingan bisnis. Jadi usahanya sama? Sama, karena nggak mau ayah aku tuh jaya, Maju. usahanya maju, dan dia yang penuh hutang. Jadi maunya ayah aku yang penuh hutang gitu. Dibalik Sekarang ini usaha dia gimana? orangnya udah meninggal, Udah meninggal, usahanya hilang juga? hilang gitu. Oke, makasih Mbak Indri. Ya sama-sama. Jadi dari kisah ini bisa diambil kesimpulannya bahwa usaha itu ternyata memang penuh rintangan juga ya, tidak bisa lancar-lancar saja. Selalu ada gangguan dari orang yang dengki dan iri. Dan yang saya aneh ini 7 rumah ya, sampai 7 rumah selalu diganggu dimanapun berada. 7 rumah loh itu ya. Iya. Dan teror kucingnya ini luar biasa ya. Kalau dikumpulin ada berapa ratus kucing tuh? Wah banyak banget Mang, Banyak ya. banyak banget gitu. Oke, terima kasih Mbak Indri. Ya sama-sama. Sehat selalu, salam buat keluarga. Semoga usahanya maju kembali ayahnya. Amin ya Allah, amin. Dan Sobat Malam Mencekam, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya.